bajuku udah jelek nih. Beli baru ah. Paket. Halo Charles. Hey Kevin, kamu pakai baju baru ya? Iya nih Charles. Kamu tahu nggak kalau baju kamu itu adalah salah satu produk biopolimer loh? Masa iya? Biopolimer? Apa itu biopolimer? Nah, ayo sini. Sebelum membahas biopolimer, mari kita tinjau tentang polimer. Apa itu polimer? Polimer adalah rantai molekul yang berulang panjang. Bayangkan, atom karbon yang terikat pada 4 atom hidrogen. Untuk membuat polimer, kita harus mengikatnya beberapa kali. Ketika diikat, kita akan sudah memiliki polimer. Ada dua jenis polimer, polimer alam dan polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer non-biodegradable. Mereka direkayasa oleh manusia dan mereka umumnya berasal dari minyak bumi. Contohnya adalah plastik, serat sintetis, dan karet sintetis. Sedangkan polimer alam adalah polimer yang dapat terurai dan terjadi secara alami yang biasa ditemukan pada tumbuhan, manusia, dan hewan. Jadi, mari kita bahas polimer alam atau biopolimer. Biopolimer adalah bahan alami yang diekstraksi dari bentuk selama siklus hidup tumbuhan dan hewan oleh polimer yang dikenal bahan yang ramah lingkungan karena bersifat biodegradable dan biocompostable. Biopolimer memiliki biokompatibilitas dan biodegradabilitas tinggi. Mereka dapat diakses, stabil, dan tidak beracun. Yang paling penting murah. Adapun penggunaan umum biopolimer, mari kita mulai dengan kertas. Kertas terbuat dari selulosa. Selulosa adalah bahan baku yang baik untuk membuat kertas, karena memiliki sifat yang terbarukan, dapat digunakan kembali, dan dapat didaur ulang, dan yang paling penting biodegradable. Selain itu, baju yang kita gunakan sehari-hari juga merupakan produk biopolimer yang terbuat dari hasil regenerasi selulosa. Nah, begitu Kevin. Oh begitu. Kamu tahu juga nggak Charles kalau baju aku ini terbuat dari rayon atau kain rayon yang merupakan serat hasil regenerasi selulosa yang berasal dari polimer organik. Oh, kalau begitu, kamu tahu dong rayon itu apa? Tahu dong, dan juga banyak jenisnya loh. Jadi apa itu rayon? Rayon adalah serat hasil regenerasi selulosa yang berasal dari polimer organik. Meskipun rayon berasal dari bahan alami, dalam pembuatan dibutuhkan bahan kimia tertentu, jadi itu dianggap serat semi sintetis. Ada 3 macam jenis rayon yang paling penting. Ada viskos, modal, dan lyocell. Jadi jenis kain rayon yang pertama disebut viskos. Ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1855 dan dipatenkan pada tahun 1894. Nama viskos berasal dari proses untuk membuatnya, di mana viskos atau cairan kental seperti madu yang berasal dari larutan hasil proses pulp yang telah dimurnikan atau di stopping pulp yang nantinya akan melewati beberapa proses untuk diubah menjadi kain. Jadi viskos benar-benar lembut dan memiliki sentuhan sutra. Saat viskos ini digunakan untuk sebagai bentuk aplikasi yang menggunakan benang, yaitu gaun, kemeja, atau celana. Viskos juga digunakan untuk membuat berbagai macam barang-barang pakaian dan dapat juga digunakan untuk membuat barang-barang rumah tangga seperti handuk, serbet, atau taplak meja.
Jenis rayon kedua disebut high weight modulus. Hal ini populer dikenal dengan nama modal. Jenis rayon ini dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dari serat viskos. Modal dikembangkan di Jepang pada tahun 1951. Jadi seperti viskos ini sangat lembut, tapi tidak seperti viskos yang sangat lemah ketika dalam kondisi basah. Modal umumnya lebih ringan dari viskos dan juga lebih nyaman dalam penggunaannya. Setelah mendorong popularitas kain ini dalam pakaian olahraga, modal menyerap keringat secara efektif, mudah dibersihkan, dan juga awet dan tahan lama. Rayon ini juga merupakan kain yang populer untuk spray karena daya serap kelembapannya yang tinggi. Kain ini biasa digunakan untuk yoga, celana pendek, dan bahkan pakaian renang. Dibandingkan dengan viskos, modal sangat tahan terhadap kerut. Jenis ketiga dari rayon disebut lyocell. Ini dikenal dengan merek yang disebut Tencel. Jadi lyocell terbuat dari selulosa yang diekstraksi dari pohon eukaliptus. Awalnya dikembangkan pada tahun 1972. Lyocell meledak menjadi populer di akhir tahun 90-an. Kain lyocell sangat kuat apakah itu basah atau kering dan sangat tahan terhadap kerut. Fitur uniknya adalah menyerap kelembapan dengan sangat cepat dan tahan bau. Hal ini digunakan untuk membuat semua jenis pakaian, tapi sangat populer di pakaian olahraga. Selanjutnya, lyocell sangat cepat menjadi kain favorit untuk pakaian medis. Kemampuan serap yang tinggi dari kain inilah yang menjadikannya bahan yang ideal untuk digunakan dalam aplikasi medis. Kita kan tahu bahwa proses pembuatan rayon berasal dari regenerasi selulosa. Salah satu bahan bakunya adalah bubur kayu atau pulp yang dimurnikan atau dissolving pulp. Nah, begitu Charles. Iya Kevin, nantinya dissolving pulp akan masuk ke tahapan proses pembuatan rayon dari alkalisasi hingga proses pemintalan. Sebelum masuk pada proses pembuatan viskos, adapun proses pembuatan dissolving pulp sebagai bahan baku pembuatan viskos. Dissolving pulp produksi dari hardwood yang ditanam khusus. Dissolving pulp dijadikan bahan untuk membuat kain, pakaian, dan spray serta produk lainnya. Proses dari pembibitan hingga menjadi serat viskos dimulai dari pohon yang diubah menjadi bubuk kertas pokok. Langkah pertama setelah gelondongan kayu ditumpuk di udat adalah mencuci kayu untuk menghilangkan semua kotoran dan batu dari proses. Kemudian kulit kayu dikupas, dipotong menjadi potongan kayu kecil atau chips, dan ditumpuk pada tumpukan besar chips. Kemudian chips dipindahkan dari tumpukan ke pabrik dan dimasak menjadi bahan kimia dan dihaluskan menjadi bubur kertas sebelum beberapa tahap pencucian dan pemutihan. Kemudian dissolving pulp dikeringkan dan dipotong menjadi lembaran dan dikemas, kemudian diangkut oleh bal yang berfungsi melarikan pulp untuk membuat serat viskos. Nah, dari bubur kayu hingga menjadi dissolving pulp nantinya akan diteruskan untuk menjadi serat viskos. Proses pertama pembuatan serat viskos adalah pembuatan alkali selulosa atau alkalisasi. Proses pembentukan alkali selulosa dilakukan dengan mereaksikan selulosa yang berbentuk pulp dengan NaOH 18% dalam pulper. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan hasil berupa selari alkali selulosa, pengembungan selulosa, menghilangkan kotoran, dan melarutkan semi-selulosa dengan NaOH. Lanjut ke selari fresh untuk menghilangkan kelebihan NaOH, dan terakhir adalah dimasukkan ke shredder di mana gumpalan alkali selulosa akan cabik-cabik bertujuan untuk memperbesar luas permukaan alkali selulosa agar molekul oksigen lebih mudah masuk ke dalam molekul selulosa dan meningkatkan reaktivitas terhadap CS2. Proses selanjutnya adalah pemeraman. Selanjutnya dilakukan proses pemeraman dalam alat etching drum dengan waktu pemeraman 5-6 jam.
dan kecepatan putar 0,3 sampai 0,6 rpm untuk menurunkan derajat polimerisasi dari selulosa agar lebih mudah dilarutkan. Dalam proses selanjutnya, setelah itu alkali selulosa dikirim ke hopper untuk menghilangkan logam alkali dengan melewati blower bertekanan udara. Proses selanjutnya, proses santasi. Alkali selulosa belum dapat dilarutkan. Untuk itu, perlu dirubah ke bentuk lain agar dapat dilarutkan untuk dipintal. Prosesnya, alkali selulosa dirubah ke bentuk selulosa santat dengan direaksikan dengan karbon disulfida dalam alat yang dinamakan santator. Prosesnya, alkali selulosa akan dimasukkan ke dalamnya, tetapi sebelum ditambahkan karbon disulfida, harus diperam dulu supaya tidak dihasilkan CH2 yang akan menimbulkan ledakan akibat reaksi antar udara dengan karbon disulfida. Pemeraman dilakukan selama 7 menit. Setelah itu, baru dialirkan karbon disulfida dengan pengadukan 43 rpm selama 30 hingga 40 menit sampai akhirnya dihasilkan selulosa santat. Lalu dilakukan proses pelarutan dengan mereaksikan alkali selulosa santat dengan NaOH pada alat dissolver dan fine homogenizer yang berlangsung 1 hingga 2 jam pada kisaran suhu 15 hingga 20 derajat Celcius sehingga dihasilkan larutan yang kental yang disebut larutan viskosa. Proses ini dilakukan pada suhu rendah untuk menghindari terjadinya dekomposisi santat dan produk samping. Untuk itu, santator dilengkapi alat pendingin. Selanjutnya dialirkan ke blender untuk menghasilkan larutan yang lebih halus dan rata. Selanjutnya proses pematangan bertujuan untuk menyempurnakan reaksi pembentukan viskosa dalam alat deepening tank. Dalam proses ini, berbagai macam penghambat seperti motor dan debu, karat serta serat halus yang dapat menyebabkan penyumbatan pada vinairet atau gelembung udara yang berpotensi memutus filamen serat saat dipintal harus dihilangkan sebelum larutan viskosa dipintal. Pembersihan ini dilakukan dengan cara melewatkan larutan pada first filter dan disedot dengan deaerator. Setelah proses pematangan rayon, viskosa selanjutnya dipintal dengan pemintalan bata. Prosesnya, larutan viskosa dimasukkan ke dalam spinning tank sebagai penampung, lalu dipompakan ke candle filter atau alat perantara sebelum masuk vinairet. Setelah itu, larutan viskosa dipintal lewat lubang vinairet dengan dihendakkan lewat larutan koagulan membentuk filamen rayon atau disebut tow. Sebelum pemotongan tow, regangkan terlebih dahulu dengan dilewatkan pada idle loader dan pit loader. Proses pemotongan dilakukan dengan memasukkan tow pada mesin pemotong dengan posisi vertikal dengan bantuan temperan air bersuhu 120 derajat Celcius dengan tekanan 1,2 bar sehingga dihasilkan serat staple atau potong-potongan filamen dengan panjang 32 hingga 60 mm. Serat rayonan telah dipotong, kemudian dilewatkan pada pipa-pipa kecil yang berlubang dengan injeksi uap. Hal ini bertujuan untuk mengambil CH2 dengan air. Sisa-sisa larutan koagulan dan sulfida yang masih menempel pada serat rayon viskosa selanjutnya dibersihkan dengan melewatkan serat rayon yang berbentuk hamparan pada mesin after treatment secara kontinu dengan kecepatan conveyor 3 hingga 5 meter per menit. Serat kemudian dipres melewati switch loader dan dikirim ke mesin wet opener dicabik-cabik sehingga menghasilkan serat yang lebih kecil dan lebih mudah dikeringkan. Pengeringan pertama pada suhu 100 sampai 130 derajat Celcius menyisakan kadar air sekitar 35%. Sedangkan pengeringan kedua pada suhu 100 sampai 140 derajat Celcius menyisakan kadar air 11 sampai 13%. Setelah itu serat akan dicabik-cabik lagi menjadi staple yang siap dipintal untuk benang di mesin feeder diteruskan ke mesin opener atau mesin pembuka serat. Akhir dari proses serat viskos dipak menjadi bel serat lalu diproses atau dikirim ke industri tekstil atau sejenisnya untuk diolah menjadi produk jadi.
Charles, kamu di mana? Aku balik duluan ya. Ya udah, Lek. Kamu balik duluan aja. Oke, Charles. Tiada kusangka kau berubah. Ku tak percaya kau membagi cinta. Tahukah engkau betapa sakitnya kau membagi cinta karena dia. Tak pernah ku coba melupakanmu. Mengapa kau buat luka hatiku? Sekian lama aku menunggu kasih di